Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sebelumnya aku mau berterima kasih kepada teman-teman udah mau meluangkan waktunya di sore hari ini untuk mengikuti webinar yang bertemakan brand awareness. Jadi kita mungkin bisa sedikit diskusi gitu mengenai apa sih brand awareness itu. Tuh, next. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya aku memperkenalkan diri terlebih dahulu gitu. Halo teman-teman, nama aku Elvira Damayanti. Aku mahasiswa S1 Akuntansi semester 5 di Universitas 11 Maret. Nah, di bawah ini ada kontak LinkedIn dan Gmail aku. Siapa tahu kita bisa connect ya teman-teman. Next. Nah, mungkin sekarang udah banyak yang tahu atau nggak asing dengan kata brand awareness gitu. Nah, aku pengen sedikit menjelaskan apa sih brand awareness itu gitu. Jadi, brand awareness ini merupakan suatu istilah strategi pemasaran yang dapat menggambarkan tingkat kesadaran konsumen terhadap suatu produk. Misalkan dengan mempromosikan suatu produk baru ataupun menghidupkan kembali produk lama menjadi sesuatu yang baru lagi. Nah, hal itu merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan perusahaan untuk membangun brand awareness mereka. Nah, dalam membangun brand awareness, biasanya perusahaan itu memanfaatkan segala sumber daya yang ada gitu. Misalkan kalau kita lihat saat ini kan lagi hype banget ya sosial media. Nah, perusahaan ini sekarang-sekarang ini lagi sering banget memanfaatkan platform ataupun media sosial untuk membangun brand awareness mereka. Next. Nah, di sini ada platform-platform media sosial yang sedang menjadi daya tarik konsumen gitu, ada Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok pun juga menjadi sarana atau tempat bagi para brand untuk membangun brand awareness mereka. Next. Lalu, bagaimana sih peran penting dari brand awareness bagi kelangsungan bisnis? Nah, brand awareness ini sangat penting gitu bagi bisnis, bagi segala jenis bisnis. Karena hal tersebut itu dapat mempengaruhi konsumen membeli produk ataupun layanan jasa untuk pertama kalinya. Selain itu, brand awareness juga dapat membuat konsumen terus melakukan pembelian. Brand awareness ini biasa digunakan sebagai alat ukur kinerja sebuah merek dari suatu perusahaan. Nah, biasanya perusahaan itu setiap tahunnya akan melakukan investasi untuk terus-menerus memperbaiki ataupun meningkatkan brand awareness mereka. Kalau misalkan terjadi penurunan, maka perusahaan akan menggunakan berbagai strategi pemasaran untuk mengembalikan kembali tingkat brand awareness mereka. Nah, hal ini juga merupakan kunci penting di dalam perencanaan pemasaran dan strategi development. Next. Nah, selanjutnya, brand awareness sendiri itu dapat dikategorikan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada brand recognition. Brand recognition ini merupakan kemampuan konsumen untuk mengenali suatu produk saat mereka melihat produk tersebut. Lalu yang kedua ada brand recall. Brand recall ini mengacu pada kemampuan konsumen untuk mengingat nama sebuah merek berdasarkan kategori produk. Di tingkatan ini, setiap konsumen cukup mendengar kategori produk atau melihat sekilas produk yang mereka butuhkan untuk mengingat merek produk tersebut. Misalkan, kalau kategori produk minuman bersoda, terus, botol minumnya warna merah, oh berarti Coca-Cola. Itu udah jadi ingatan para konsumen gitu. Lalu yang terakhir ada top of mind awareness. Top of mind awareness ini mengacu kepada merek atau produk tertentu yang muncul pertama kali di pikiran konsumen saat mereka sedang memikirkan kategori tertentu, misalkan sabun cuci baju, deterjen cuci baju. Nah, yang pasti ingat di kepala mereka adalah brand Rinso gitu misalkan. Seperti itu. Next. Nah, mungkin sekarang kita akan bahas sedikit tentang brand awareness dari merek Nike.
Nah, Nike sendiri merupakan perusahaan yang merajai pasaran sepatu dan pakaian olahraga dengan nilai brand sebesar 36,8 miliar dolar. Nah, sudah sebesar itu, tapi kita jarang banget dengar Nike bilang kalau sepatu mereka itu sepatu yang paling nyaman, yang paling empuk, ataupun yang materialnya paling kuat. Nike itu justru terkenal dari kampanye branding mereka dengan tagline Just Do It ataupun Find Your Greatness. Nah, dari kampanye tersebut, brand Nike ini berkembang sangat kuat dan asosiasinya terhadap karakter yang positif seperti karakter sporty, atletis, kerja keras, bahkan terkesan trendy gitu dengan brand Nike. Jadi Nike itu udah nggak perlu lagi bilang kalau misalkan produk mereka tuh paling berkualitas, spek mereka juga paling bagus gitu. Nah, hal ini berdasar karena pihak Nike itu mereka tahu kalau misalkan sebagian besar konsumen itu tidak membeli produk mereka berdasarkan pemikirannya yang rasional, melainkan lebih didasari oleh keputusan emosional yang didorong dengan asosiasi atau persensi kita terhadap look tersebut. Misalkan kebanyakan orang beli sepatu Nike ataupun beli brand Nike karena Nike ini sangat kuat asosiasinya dengan hal-hal yang mereka sukai. Misalkan atlet yang mereka sukai menggunakan brand Nike seperti yang ada di gambar. Terus ada public figure yang menggunakan sepatu Nike. Nah, itu merupakan keputusan emosional yang membuat konsumen jadi ingin membeli produk Nike seperti itu. Next. Selanjutnya kita ambil contoh lain seperti Coca-Cola. Nah, Coca-Cola ini kan merupakan minuman yang merajai pasar minuman bersoda selama lebih dari 100 tahun dengan nilai brand sebesar 59,2 miliar dolar. Nah, mungkin nggak jarang kalau mungkin nggak jarang kalau juga kita dengar kalau minuman lain itu sering mempromosikan produknya dengan menyebutkan khasiat, kandungannya, kayak misalkan minuman beroksigen, minuman mengandung bahan alami, ataupun minuman ini ada kandungan vitaminnya dan yang lain-lain. Tapi kenapa kalau iklan Coca-Cola itu biasanya paling mereka branding dengan minumannya paling enak dan paling menyegarkan. Nah, itu merupakan jadi ada kisah menarik di balik branding atau promosi mereka. Jadi pada tahun 1975 Pepsi atau brand pesaing dari Coca-Cola itu mereka mengadakan kampanye blind test dengan minta orang-orang untuk minum 2 cola tanpa merek dan pilih mana yang lebih enak. Hasilnya lebih banyak orang yang memilih Pepsi dibandingkan Coca-Cola. Nah, dari hasil itu pihak manajemen Coca-Cola berusaha keras untuk bikin formula baru agar membuat Coca-Cola jadi rasanya lebih enak gitu. Nah, tapi setelah mereka sudah melakukan perubahan, justru orang-orang malah kurang tertarik juga dengan Coca-Cola gitu. Nah, banyak konsumen Coca-Cola yang protes keras dan minta Coca-Cola supaya mengembalikan rasa Coca-Cola yang original. Nah, saking besarnya, mereka segera menghentikan produksi dari brand Coca-Cola tersebut gitu. Nah, ada seorang peneliti bernama Dr. Terry Wu pernah bilang kalau konsumen membeli Coca-Cola itu bukan karena rasanya, tapi karena hubungan emosional konsumen dengan brand Coca-Cola yang udah beredar lebih dari 100 tahun. Jadi ibaratnya hal itu udah melekat sangat erat di dalam memori para konsumennya, di mana kalau kita mau minum cola, itu pasti brandnya yang kita minum Coca-Cola gitu. Selanjutnya, next. Nah, mungkin ini juga menjadi kisah yang menginspirasi Steve Jobs sebagai pembuat Apple dalam merintis Apple sebagai salah satu perusahaan terbesar di dunia saat ini. Nah, Apple yang notabene perusahaan teknologi justru relatif jarang nampilin iklan yang mengupas keunggulan spek atau perbandingan kualitas dengan para pesaing Apple. Mereka kalau misalnya kita bisa lihat Instagram dari Apple, itu mereka malah sering post-post yang hal-hal seperti ini, foto-foto, bukan dalam spek handphonenya seperti itu.
Mereka malah lebih fokus pada branding dari lifestyle-nya yang elegan, stylish, dan teknologi terbarunya gitu. Seperti yang ada di gambar, ini ada foto gambar mata. Mereka menjadikan foto itu jadi upaya promosi mereka dengan naruh caption kalau misalkan foto ini difoto oleh iPhone, yaitu salah satu produk mereka gitu. Selain itu sebenarnya banyak juga merek-merek yang lain seperti misalkan KFC. Kalau misalkan kita ngebayangin, kalau kita misalkan berpikir ayam crispy, ayam tepung crispy, pasti kita mikirnya KFC. Terus kalau misalkan kita kita lagi berpikir tentang mie instan, pasti yang kepikiran brandnya Indomie. Nah, hal-hal tersebut yang menjadi seorang expert di bidang brand yang bernama Martin Neumer pernah bilang brand itu adalah sebuah hasil dari pengalaman emosional konsumen terhadap produk, terhadap jasa ataupun perusahaan tersebut. Jadi mereka atau konsumen itu akan mencerna informasi apapun yang kamu berikan kepada mereka, dan konsumen itu akan menyimpulkan sesuatu. Mereka membuat dan merumuskan brand itu. Jadi ketika kamu membuat sebuah brand, kamu sebetulnya tidak hanya menciptakan satu brand, tapi kamu menciptakan jutaan brand, tergantung berapa banyak konsumen atau audiens kamu setiap memiliki persepsi brand yang berbeda-beda tentang kamu. Nah, misal kalau aku lagi mikirin brand Indomie, berarti aku ngebayangin gurih bumbunya dan hangatnya mie kuah dengan telur. Nah, itulah yang dimaksud oleh Martin Neumer sebagai good feeling atau pengalaman emosional yang dirasakan oleh konsumen. Nah, sekarang kalau misalkan kalian ada yang berpikir atau lagi merintis usaha ataupun membangun bisnis, mungkin mikirnya, itu kan cuma berlaku buat brand besar doang, bukan usaha kecil, gitu. Nah, sebetulnya semua produk atau semua brand itu pasti dimulai dari kecil dulu. Mungkin banyak di antara kita yang belum tahu kalau misalkan brand tas outdoor kayak Eiger itu merupakan brand lokal buatan Indonesia yang dimulai dari home industry kecil-kecilan. Eiger ini cuma bermodalkan 2 mesin jahit di Bandung pada tahun 1979 oleh Pak Roni Lukito. Begitu juga dengan brand-brand lokal Indonesia lain kayak misalkan baju jogger yang nyeleneh di Bali, donat Jeko dengan banyak varian rasa, ataupun keripik pedas dari Maici yang mempopulerkan level pedas dari 0 sampai 10. Nah, jadi buat kamu atau buat kita semua yang saat ini mungkin lagi mengembangkan brand, nah sebaiknya kita buatlah asosiasi kuat pada produk yang akan kita keluarkan. Misalkan dengan membuat desain, copywriting, corak warna, bentuk teks, cara komunikasi, packaging yang sesuai ataupun yang mungkin yang lebih tidak terpikirkan oleh orang gitu. Sampai gimana caranya brand tersebut bisa atau produk kita nanti bisa melekat kuat pada pengalaman emosional para konsumennya gitu. Nah, mungkin sekian dari webinar kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.